Sedekah itu menyehatkan badan, di samping menyehatkan pikiran, menyehatkan keuangan. Sumur Zam-Zam, demen sedekah, nggak habis. Tuh yang dikubur-kubur, kalau ditanya ente mau ngapain, mau balik ke dunia apa kagak, dia bakal jawab, saya pengen ke dunia. Mau ngapain? Mau sedekah. Saking apanya? Manfaatnya besar dan gede ganjarannya. Quran bilang wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ya Rabbi bil Faqad qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Ya Aliyu idza tasaddaqta fatasaddaq bi ahsani ma indaka. Betul ini? Halaman 28, ada yang 34. Ya Aliyu wahai Ali. Halaman 34 kayaknya. Betul. 28. 28. Ya Aliyu wahai Ali. Idza tasaddaqta, apabila engkau bersedekah, fatasaddaq bi ahsani ma indaka, maka bersedekahlah olehmu dengan yang paling bagusnya apa-apa yang ada di sisimu. Fa inna sadaqata luqmatin min halalin ahabbu ilallahi min mi'ati misqalin min haramin. Maka sesungguhnya sedekah sesuap dari harta yang halal, yaitu lebih disukai kepada Allah min mi'ati misqalin, ketimbang dari 100 misqal min haramin, dari harta yang haram. Wa sadaqatun tuqaddimuha qabla mautika afdalu min mi'ati misqalin yatasaddaquna biha ba'da mautika. Adapun sedekah yang kau dahulukan, akan sedekah itu sebelum kematianmu, yaitu lebih afdol ketimbang dari 100 miskol yang mereka para keluargamu bersedekah dengan 100 miskol itu sesudah kematianmu. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, pada hari itu memandang oleh orang akan apa yang didahulukan oleh dua tangannya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segini, saudara-saudara sekalian, kajian kita pada pagi ini berbicara tentang cara bersedekah yang terbaik dan waktu bersedekah yang terbaik. Satu hari Imam Ali bin Abi Thalib
Abu Thalib itu bukan namanya. Abu Thalib itu bapaknya si Talib. Begitu. Abu Thalib itu artinya bapaknya si Talib. Lah, bapaknya si Talib ada namanya. Ada namanya Ali bin Abu Thalib. Orang Arab itu nisbatin bapak tuh ama anak pertamanya. Kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak pertamanya namanya Qasim. Namanya Qasim, maka Nabi itu disebutnya bapaknya Qasim. Nama aslinya Muhammad. Bapaknya Qasim tuh nama aslinya Muhammad. Ali bin Abu Thalib, Ali bin bapaknya si Talib. Namanya siapa ini? Hah? Iya, Ali bin Abu Thalib. Abu Thalib itu artinya bapaknya siapa? Bapaknya si Talib ini. Masa Ali ngarang aja. Ali bintu anaknya. Ali anaknya Abu Thalib itu artinya bapaknya si Talib. Ini namanya siapa? Abu Thalib ini namanya siapa? Loh, ini pernah hadir maulid kagak ini? Waduh, ngeri juga. Namanya Abdu Manaf. Namanya Abdu Manaf. Abdu Manaf ini punya anak pertama laki, Talib, kasih nama. Maka panggilannya ayahnya Talib. Ayahnya Talib tuh bahasa Arabnya Abu Thalib. Begitu, Abu Thalib. Begitu. Ada namanya kayak Abu Bakar, sahabat Nabi. Abu Bakar, bahasa Mahartanya Abu Bapa. Bakar tuh gadis. Istrinya Nabi yang gadis Aisyah. Istrinya Nabi yang gadis Aisyah. Jadi Abu Bakar tuh bapaknya perawan. Siapa namanya? Waduh, ini hadir maulid apa kagak ini ya? Bingung juga ini. Masa kagak ada nama? Abu Bakar tuh bapaknya perawan. Istrinya Nabi yang perawan Siti, maka panggilannya bapaknya perawan. Begitu, Abu Bakar. Ada namanya. Begitu. Coba aja ngintip di kelurahan di Dukcapil. Begitu, Abu Bakar. Nama aslinya Abdullah. Namanya Abdullah. Panggilannya Abu Bakar. Panggilannya Abu Talib. Namanya Abdu Manaf. Namanya. Kita kudu tahu, pengen dapat syafaat Nabi, encang-encing Nabi ini kudu tahu, arti saja tahu. Ini namanya Jamal Mirdad, istrinya Lydia Kondor, anaknya Naysila Mirdad, tahu dia. Masa Nabi kagak apal anaknya berapa? Begitu kagak tahu. Waduh, ini bahaya ini.
adalah sahabat Nabi, Ali adalah sepupu Nabi, Ali adalah mantunya Nabi. Ali beda umur sama Nabi 30 tahun, tuaan Nabi selisih 30 tahun. Nabi umur 40 jadi Rasul, Ali umur 10 masih bocah. Maka bocah yang pertama kali masuk Islam Ali. Begitu. Satu hari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajarin tentang pentingnya bersedekah dengan cara dan waktu yang paling tepatnya, paling bagusnya. Kata Nabi, idza tasaddaqta fatasaddaq bi ahsani ma indaka. Apabila kamu mau bersedekah, Nabi bilang sama Ali, kalau kamu mau bersedekah maka ada caranya. Caranya bersedekahlah dengan yang terbaik dari yang dipunyai. Begitu. Jadi ada zakat, saudara, ada infak, ada sedekah. Beda. Zakat lebih sempit larinya, yaitu golongannya udah jelas. Yang 8 itu fakir, miskin, sabi. Kalau bagi sendiri amil nggak ada, kalau nggak bagi sendiri amil ada. Begitu. Ada mu'alaf, ada gharim, ada hamba sahaya mukatab, ada ibnu sabil, ada sabila. Ini namanya lari-larinya zakat. Lebih menyempit namanya fidyah. Kalau fidyah menyempit sekali, hanya fakir sama miskin, namanya fidyah. Ibu-ibu hamil kemudian nggak puasa karena takut anaknya keguguran, wajib bayar fidyah di samping qadha nanti Syawalnya tuh Ramadan. Maka fidyah itu larinya hanya fakir dan miskin saja. Di luar ini kagak jadi. Ada orang meninggal dunia bagi beras karena ninggalin puasa Ramadan, taruh di masjid. Yang ambil orang kaya-kaya, kagak jadi barang itu fidyahnya. Yang miskin kagak ngambil, kagak jadi. Emang dia mau buat fakir dan miskin, lebih sempit dari zakat. Walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, di dalamnya wal faqir, fakir miskin. Zakat ada larinya, sempit. Ada namanya infak. Infak nih larinya kepada keluarga. Kalau infak tuh nafkah bahasa Indonesianya,
infak tunaf amanak begitu tuh, ama bini tuh namanya infak, nafkah, larinya. Ini mak yang wajib kita biayai, mak kita kalau susah, baba kita tuh namanya disebutnya infak. Kalau kita pengen rezekinya luas, kita bagi tuh mak kita, baba kita, biar kata mak kita kaya, baba kita kaya, kita kerja bagi aja, biar duit kita kemakan baba ama nyak kita. Jangan nunggu mati begitu, mati baru bagi, kurang ganjarannya. Ini mau diterangin ntar di bawah. Infak keluarga larinya, ada namanya sedekah. Kalau sedekah umum, ama siapa aja boleh, ama non muslim sedekah boleh kita bagi. Ada tetangga Kristen kasih, namanya sedekah. Tapi duit zakat mah jangan, lain, ada aturan masing-masing. Ada tetangga kaya, kita bagi boleh kalau sedekah. Sama orang kaya boleh. Zaman Nabi tusuddiqa li ghaniyin, orang kaya kasih sedekah sama Nabi. Orang banyak komentar, orang kaya dibagi, kudunya juga dia bagi. Justru dididik biar dia bagi, kita bagi dulu biar dia mau berbagi. Begitu. Kaya kok masih ngambil juga, sebenarnya masih miskin, cuman bungkusnya doang berlimpah harta. Begitu yang kaya begitu. Nah, bicara sedekah diajari nama Nabi, kalau sedekah dengan yang terbaik. Apa itu terbaik? Pertama, terhalal, yang halal. Menurut kita ini adalah hasil kerja kita, dari gaji kita kerja. Ini meni, kalau ini meni yang baglah mari ini hasil ngentit nih, begitu. Jangan yang ini aja, yang halal. Itu pertama. Sebab apa? Nabi jelasin, sedekah sesuap nasi. Biar gampang saya rubah nih, pakai bahasa kita, seperak begitu. Bahasa Nabi kan sesuap, saya rubah nih bahasa ini, seperak dari yang halal. Itu Allah demen daripada semiliar hasil korupsi bansos. Begitu. Enggak ada nilai kalau barang yang haram di mata Allah. Mau bermiliar-miliar juga kagak ada nilai kalau yang haram. Ada seorang istri, lakinya lagi tidur, dompetnya diintip. Enggak, bukan ibu-ibu ini, bukan. Nah, jangan kesinggung dulu, jangan. Tapi kayak garuk-garuk nih, kayak ngaku ini. Lakinya lagi tidur, dia ngambil duit, enggak izin ama lakinya, sedekain ama pengamen atau ama pengemis, maka si bini dapat dosa, si laki dapat ganjaran. Begitu.
Dosanya dia ngambil tanpa izin, itu dosanya. Enggak sih, saya ngambil, ngintip doang. Dari ngintip itu ujungnya ngambil. Sebab orang kalau main ke pinggir jurang lama-lama iya kecebur juga. Begitu, mendingan ngomong aja terang-terangan, ngomong. Begitu yang bagus, terang-terangan, biar enak. Jangan sampai lakinya padahal gua udah baca ratib Yasin kok masih ada tuyul juga di rumah ya. Begitu kata lakinya. Perasaan ratib saya ini ada tuyul ya, begitu. Ini di mana ini tuyul ini? Begitu. Jadi kalau sedekah pakai yang halal itu tinggi nilainya, sedekah. Dia bakal berkata saya ini dikit tapi nanti bakal besar. Kata itu sedekah ngomong, kau ini saya sedikit, gara-gara kau sedekahkan bakal banyak. Bakal banyak kayak rambut pala nih dari kecil sampai nih hari udah berapa kali cukur? Hah? Enggak kehitung. Alis udah berapa kali cukur? Belum pernah. Tuh panjangnya segitu-gitu aja. Gara-gara alismu kagak demen sedekah. Kalau rambut palamu demen, maka gondrong mulu. Sedekah tuh begitu. Enggak bakalan sengsara dengan sedekah. Enggak ada. Uang sebagai wujud syukur sama Allah. Mohon maaf, tuh namanya sodako dari yang kita makan, maka kita buang. Tuh jadi sehat. Sebab dia nerima, berbagi juga. Tapi kalau dia makan mulu, nih mana restoran lagi nih mahal. Begitu kata dia, gua oga enggak, penyakit. Penyakit enggak? Penyakit. Maka di perusahaan tuh ada namanya CSR, itu menyehatkan keuangan. Tuh begitu sedekah. Begitu sedekah. Kayak begitu sedekah. Yang terbagus. Terbagus tuh satu terhalal, dua terbaik dari kita. Terbagus tuh maknanya satu yang paling halal, dua yang baik, yang masih layak. Jadi kalau yang bagus nih, yang layak-layak, kasihin. Kita di rumah baju banyak, enggak dipakai-pakai. Daripada nanti kita nunggu mati, ganjarannya dikit. Masih hidup bagi sama teman kita, apalagi dia demen ngaji, sarungnya dipakai sama dia ngaji, dapat ganjaran. Begitu muknanya dipakai dia sholat, dapat ganjaran. Terus saja. Jangan nunggu dia kebakaran baru kita bagi. Tuh kan nunggu dia susah begitu. Anda usah bagi aja. Daripada bakal ditanyain sama Allah. Baju dari zaman SMA masih ada, disimpan aja, bakal ditanya kalau kita mati. Tuh dari mana asalnya? Entarnya kemana? Mendingan masih hidup yang kita udah nggak pakai tuh bagi sama orang. Jadi lemari juga nggak perlu nambah-nambah, kan segitu-gitu aja, cuman ganti baju. Begitu, daripada beli lemari lagi buat baju bekas gitu, disimpan aja, dipakai kagak. Begitu, ndak bagus. Bagi ada orang, loh ini kok sarungnya mengandung per, udah ngeper, ganti, nggak mau. Begitu, biar bagus. Terus sedekah.
yang halal yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau tak mendapatkan surga, tidak sekali-kali mendapatkan kebaikan. Kebaikan itu surga, sehingga kau berinfak dari yang terbaik, yang kau sukai, yang terbagus, yang bagus. Ini sedekah. Itu ada di kantongnya tuh 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Ada kotak amal Jumat lewat. Kira-kira yang dimasukin yang mana nih? Yang mana? Ini yang bener nih. Saya mau tanya pengurus masjid nih. Yang dimasukin yang mana? 2.000. Alhamdulillah, bagus. 2.000. Cuman 2.000 ini di dompetnya ada 100 lembar. Yang 99 kaku, yang 1 lecek. Ada kotak amal nih lewat. Kira-kira yang dimasukin yang mana? Tuh, ini namanya tidak yang terbaik. Ali dinasihatin, Ali kalau sedekah maka sedekahlah yang paling cakepnya. Itu yang lecek-lecek dimasukin kotak amal. Pantesan ganjarannya lecek-lecek. Ganjaran. Pengurus masjid dicurigai dari dohor sampai asar belum kelar ngitung duit. Ini banyak nih, banyak. Bukan banyak, lecek-lecek. Dibuang amal orang, enggak dibuang bukainnya repot. Yang bagus buat Indomaret aja, kan enggak ngerti nah. Jangan, yang bagus-bagus, sebab ganjarannya gede. Kayalah kita mau santunan yatim Muharram, tuker aja sama bang yang baru-baru ada. Gitu ngomong aja sama dia. Jadi biar girangan. Kaku-kaku tuh. Begitu, kaku-kaku. Begitu. Itu mah duit. Ini kaku nih, sayang banget. Lama-lama ente pakai juga. Bagi aja. Biar girang. Begitu kalau sedekah, tuker aja. Begitu, mau bang tuh begitu. Asal kita bilang aja, saya mau berbagi. Ini bukannya Ramadan, kata dia. Enggak apa-apa berbagi. Ada enggak? Ada. Tapi pecahannya 5.000-an. Oh iya, enggak apa-apa. Begitu. Jadi girang. Kayak begitu. Sedekah. Manfaat besar. Sedekah. Jadi nanti jadi cahaya di alam kubur. Jadi kuburannya enggak gelap. Orang tukang sedekah terang, jadi cahaya. Ada yang sedekah 2.000 pentol korek. Iya kan kecil ya. Masa 2.000 Petromak pentol korek. Ya kecil. 2.000 nyala kan pentol korek. Iya redup. Nyesel, coba dulu 5.000. Yang 5.000 nyesel. Gas kan gedean gitu. Itu kayak begitu di kubur tuh. Manfaat sepera enggak apa-apa. Begitu. Menjadi pada ngaji yang lalu penolak bala. Penolak bala. Buat nolak bala gitu. Beneran. Itu sedekah yang halal, yang terbaik. Pokoknya yang masih baju masih layak, manfaatin, bagi. Enggak layak buat topo katanya. Enggak apa-apa, yang penting manfaat. Manfaat
Ini besar nilainya. Besar nilainya. Sedekah ini bagus. Sampai Nabi bilang, kata Nabi, wala jahilun sakhiyun ahabbu ilallahi ta'ala minal abidil alimil bakhili. Orang bodoh ngaji juga kagak, bodoh dia, tapi demen berbagi, di mata Allah lebih tinggi dan lebih dicintai dari orang yang tukang tahajud, yang rajin ibadah, alim tapi pelitnya 17 setan. Ya Allah, satu setan aja pegel gitu. Pelit banget. Jadi dermawan ini nyelamatin. Berbagi itu nyelamatin. Nyelamatin. Biar kata kita bodoh, tapi demen sedekah, itu ama Allah paling demen ama hamba model begitu. Dibanding orang yang mondar-mandir ke masjid tahajud apa, tapi dia kagak mau berbagi. Allah tak demen kayak begitu. Nggak demen. Sebab khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik, manusia yang punya nilai manfaat lebih untuk orang lain. Kalau dia tahajud 1000 rakaat buat dirinya, tapi kalau berbagi nggak usah gede-gede, 2000 dia kepada tuh orang miskin, itu nilainya besar. Biar kata Pak Ogah di pinggir jalan tuh yang dibelokkan-belokkan, nggak apa-apa, berbagi bagus. Berbagi bukan mendidik ini bakalnya males dia. Bukan, jangan pakai alasan begitu. Justru dengan tidak berbagi mendidik diri kita pelit. Begitu. Jangan dididik pelitmu, emang dari lahir udah. Kalau pelitmu, wong bawaan dari orok. Namanya kita manusia ini terlahir dalam keadaan lahirnya tangannya begini. Ada enggak yang lahir tangannya begini? Enggak ada, kecuali Rasulullah. Lahirnya tangannya terbuka. Kalau kita tangannya begini. Nih kalau begini nih tanda dermawan, tanda pelit nih. Emang pelitmu dari orok. Jangan dipiara. Dermawan itu hasil belajar. Dari seperak-seperak aja dulu ngelatih hati. Entar lama-lama mampu berperak-perak. Kadang ada orang berkata panitia masjid itu, orangnya mah biasa, tapi dia Masya Allah. Ada yang dia ngomong, ini orangnya mukanya kaya tapi pelit. Bukan, ini jiwa. Jiwa. Ada orang nampak orang rumahnya reot berbagi, sebetulnya kaya berlapiskan kekurangan. Ada orang katanya kaya tapi pelit, sebetulnya miskin berlapiskan bergelimangan harta. Jadi kaya dan miskin itu sifat hati, bukan dari tampilan, bukan. Hati. Hati. Makanya ada orang pengen berbagi buat orang tuanya, dibilang sama temannya, "Nggak usah, itu tahlilan bid'ah." Kata kita, pas, emang gua pelit. Dibilang bid'ah, pas enggak? Iya pas. Ya, emang begitu. Pas, buat orang tua aja gak bagi. Pakai dalil lagi. Bid'ah. Ya Allah. Begitu. Pas nih dalil nih, pas. Pas. Begitu. Jadi kata Nabi, ya Aliyu idza tasaddaqta. Ali, kalau Anda mau sedekah, fatasaddaq bi ahsani ma indak, maka
tolong sedekahnya pakai yang paling halal, yang paling bagus, yang ente punya. Sebab sedekah sesuap nasi dari yang halal lebih didemenin Allah dari 100 miskot. 500 gram emas, 500 gram kan banyak ya, banyak. Sesuap doa. Mau bermiliar-miliar kalau dari yang haram nggak ada nilai. Kita sedekain, yang dapat ganjaran yang punyanya, bukan kita. Begitu, bukan kita. Itu sedekah besar, jadi sehat dalam kehidupan. Bahkan kalau ada famili sakit, gampang. Di antara cara berobat biar sembuh, sedekah. Nabi bilang ada sahabat sakit, tak sembuh-sembuh, parah. Ngadulah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya. Nabi, saudara saya sakit ini. Kata Nabi, dawu mardokum bisedekah. Obati saudaramu yang sakit dengan sedekah. Sedekah, terolok sembuh. Sedekah sama fakir sembuh. Maka sedekah itu menyehatkan badan, di samping menyehatkan pikiran, menyehatkan keuangan. Enggak ada rumusnya. Ono sumur Zam-Zam, demen sedekah, enggak habis. Diambilin orang sedunia tuh, kagak habis. Emang begitu sedekah, agak begitu. Kelihatannya doang enggak sedekah tuh banyak, enggak. Sedekah itu begitu. Yang terbaik. Terbaik itu satu, yang halal. Dua, yang masih layak, yang bagus-bagus. Kalau kita ada duit yang rada baruan sama yang lecek yang rada baruan, yang dibagi itu sama yatim. Muharamkan banyak berbagi tuh. Bagi. Bagus. Bagus. Namanya menandai awal hijrah maksudnya. Bukan lebaran anak yatim, habis itu sampai setahun depan dia baru dikasih. Bukan. Tonggak awal kita hijrah dari pelit menuju begitu maksudnya. Dengan bahasa lebaran itu bahasa aja. Jangan diributin. Ini bid'ah, ini bid'ah. Nanti yatim sengsara. Ente udah bagi kagak. Ada orang bagi dilarang, pakai bid'ah lagi. Kita jangan orang bagi itu mau judul doang. Ntar yang di samping Gopli itu ada orang tuh malam-malam rame banget sambal setan, haram, bid'ah. Ini setan ini, bid'ah. Ya kagak begitu, judul doang. Isinya mau ajaran Nabi, isinya mau lebaran anak yatim, judul doang. Isinya mau benar. Sambal setan judul doang, isinya mau sambal-sambal juga. Nasi kucing judul doang, isinya mau nasi. Kita nggak mau ributin judul. Yang penting mau ngapa judul. Jadi ribet. Begitu. Ini lebaran anak yatim, ini beda, ini kita nggak usah beda. Begitu. Kita bilang ente mau bang, boro bantu keto yatim. Ini ada orang bantu di bida-bidain. Udah tahu saya ini pelit, jadi tambah pelit gara-gara lo nih bang Ustad. Jangan gitu. Merasa punya dalil gitu. Saya belakangan nih masih ditutup. Teman kita tanya, ente setuju masih tutup? Setuju. Kenapa? Emang gua orang ke masjid. Iya pantas dapat dalil. Begitu. Sedekah. Dua, pesan Nabi sama Imam Ali.
Wa shadaqatun tuqaddimuha qabla mautika afdalu min mi'ati misqalin yatasaddaquna biha ba'da mautika. Ali, kalau sedekah mumpung masih hidup, tuh, mumpung masih hidup, ente sedekah 1000 perak, masukin tuh kotak amal masjid, musola umpamanya, bagi ama yatim, bagi ama fakir, bagi ama miskin. 1000 perak lu bagi, lu nya masih hidup, itu di mata Allah lebih gede dibanding lu sedekah 1 miliar oleh keluarga lu. 1 miliar kasih tuh yatim, tapi kitanya udah mati, gedean yang 1000 di mata Allah. Karena yang Allah lihat hidup. Waktu kita masih hidup, biar kata 1000, ada rasa bakhil, ada rasa sayang. Kalau udah mati emang kita butuh orang mati itu bisanya nerima, enggak bisa berbagi, pengennya dibagi, udah tahu ganjarannya. Gitu. Tuh yang dikubur-kubur, kalau ditanya ente mau ngapain, mau balik ke dunia apa kagak, dia bakal jawab, saya pengen ke dunia. Mau ngapain? Mau sedekah. Saking apanya? Manfaatnya besar dan gede ganjarannya. Quran bilang, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Tuhan, kasih kesempatanlah gua sejam, pengen hidup lagi. Mau ngapain? Mau tahajud? Bukan. Mau ngapain? Mau puasa? Bukan. Fa asaddaq. Saya mau sedekah. Orang udah mati, pada pengen hidup lagi, pengen sedekah. Saking ternyata biar kata sesuap, ya Allah ganjarannya dilihat di kubur luar biasa. Mumpung kita masih hidup, latihan. Dari kita nggak punya, latihan. Seperak, 100 perak gitu tuh, gopek gitu, 500 perak, enggak apa-apa, masukin aja kotak amal tuh. Makanya kata kiai-kiai kalau Jumat tuh suruh pakai baju koko. Baju koko tuh kantongnya 3 ya? Iya 3, minimal 2 tuh gitu. Maksudnya isi kotak amal tuh, isi. Biar kata 500 perak enggak apa-apa. Begitu, 500. Jangan sampai kotak amal masjid itu kayak jalan tol kunciran, Serpong, cepet banget. Begitu, kunciran, cepet. Begitu, sekali berhenti, gope, nggak apa-apa. Tapi kalau 500 mah ada adabnya, dibungkus pakai koran. Iya, kasihan teman kita yang tidur sampingnya pelentang, kaget. Jadi kagak bunyi. Biar kagak bunyi. Sedekah seperak waktu masih hidup lebih tinggi di mata Allah dibanding 1 miliar yang kita udah mati, keluarga anak keturunan kita sedekah atas nama almarhum kita. Beda-beda hidup nih. Pentingnya saya mau cerita agar supaya mudah dicerna. Di Bali, saudara, di Bali itu di antara hewan yang dihormati sapi.
Sapi itu di Bali luar biasa. Sampai dulu di Jawa di zaman Sunan Derajat dan Sunan Ampel, motongnya kalau ngorban jangan sapi, kebo aja kebo. Karena kan orang-orang dulu Hindu sangat mengagungkan sapi. Jangan dia diagung-agungin, dipotong, bakal menyakiti perasaan. Itu aja sama ulama jangan. Ulama tuh nyinggung perasaan dia, tak usah, kebo aja, nggak usah sapi. Begitu zaman dulu. Karena kan baru-baru mengenal Islam, cara dakwah itu. Jadi sapi itu di Bali dihormati luar biasa dibanding binatang-binatang yang lain. Begitu. Nah, ini sapi pernah diprotes, diiriin sama ayam. Ayam nih ngiri banget sama sapi. Jadi kalau ada orang wataknya ngiri-ngiri kayak ayam. Sebab ayam ini ngiri. Kata ayam sama sapi, sama sapi nih. Iya ayam. Saya ini kurang apa baiknya sama manusia? Apa aja saya berikan nih diri saya buat manusia. Kata ayam, paha saya buat manusia, dada mentok saya buat manusia, ampe ceker jadi soker, soto ceker buat manusia. Saya kasih telur saya buat manusia, ampe bulu buat kemoceng, ampe kupingnya dia yang gatel, pakai juga bulu saya. Tuh ayam. Ampe tai saya kasih buat pupuk dia punya pohonan. Lagi kayak begini PPKM kemana-mana main pohon aja, main pohon. Kan begitu. Itu kayak begitu. Apa coba yang nggak saya korbanin buat manusia? Tapi mana penghargaan manusia kepada saya? Enggak kayak ente dihormati banget, Pi. Begitu. Sama sapi. Ayam protes. Padahal saya ini udah berkorban segalanya buat manusia. Ente kan cuma ngasih susu doang sama manusia. Begitu. Emaknya Oga nyusuin sama ente. Namanya SGM, Bebelak, Nutrilon, apa tuh lagi tuh ya. Iya macam-macam dah. Nama macam-macam. Padahal ente cuma ngasih susu doang. Dipotong juga jarang, Idul Adha banyak juga kambing, kata dia gitu. Dibanding kamu. Tapi kenapa kamu ini sangat dimuliakan dan diagungkan? Itu sapi waktu diprotes sama ayam, dia jawab, saya mengamalin ajaran Nabi Muhammad. Coba, sapi ngamalin ajaran Nabi. Mungkin itu yang menyebabkan saya dihormati, ajaran Nabi. Sampai ayam dibilang begitu kaget, ajaran yang bagaimana? Ono di kitab Wasiatul Mustafa dibilangin wasodaqotun tuqaddimuha qabla mautika afdalu min mi'ati misqalin yatasaddaquna biha ba'da mautika. Kata sapi, saya mah berbaginya ngasih susu, walaupun lu kata susu doang, tapi masih hidup gua baginya. Masih hidup waktu gua diperes-peresnya. Masih hidup atau sudah mati? Masih hidup. Maka kata Kanjeng Nabi, kalau berbagi masih hidup tinggi nilainya dibanding memberi mua-muanya kayak lu tapi udah. Sapi hebat tuh, kayak begitu.
Maka sapi dimuliain di Bali. Gitu, karena dia ngerti berbagi itu yang tertinggi waktu masih hidup. Masih hidup. Jangan mak kita udah meninggal aja sama almarhum, masih hidupnya tuh bagi. Masih hidup, gede ganjaran. Sebab apa? Waktu masih hidup ada suh, ada pelit dalam diri kita, ada sayang. Tapi ketika udah mati, udah diliatin ganjarannya, udah menarik bonusnya, dilihat sama mata kepala, kepengen tapi udah nggak bisa. Orang lain yang bisa, kita enggak, karena kita pengennya dibantu. Udah mati, nggak bisa. Begitu. Dengan kita udah mati, nggak bisa kita. Maka bersedekah mumpung masih hidup. Latihan seperak, seperak, apa aja, seperak, bersedekah. Apa aja yang kita bisa. Enggak bisa sedekah dengan uang, dengan doa. Doain orang tuh, doain. Itulah membaca Rotibul Haddad. Di mana daerah dibacain Rotibul Haddad, Allah jaga, Allah beri selamat. Ini tetangganya bapak ini, kampung aslinya. Sekarang tinggal di mana? Oh, Jombang. Oh iya, di Jombang. Sekarang tinggalnya. Tapi dari mana aslinya nih? Oh, Pondok Pinang. Tuh di Pondok Pinang itu baca ratib maghrib subuh berapa RT? Dari awal wabah sampai sekarang Allah jaga, kagak ada yang kena barang itu. Emang begitu. Kenapa ya? Karena doain orang lain. Aslahallahu umural muslimin. Ya Allah, semua orang-orang muslim nih tolong dikasih perbaiki. Jangan sampai dia susah zaman kayak begini ya Allah. PPKM, bapaknya nggak kerja, anaknya pengen jajan, jangan sampai dia nggak mampu jajanin anak. Tolong baiki ya Allah orang-orang nih pada Sarafallahu syarrul mu'din, tolong lindungi, palingin orang-orang yang bakal mengganggu, menjadi puyeng sama dia punya hidup. Tolong ya Rabb. Ya Allah, didoain tetangga-tetangga. Sampai teman-teman kita yang gojek, yang usaha, didoain. Al-Fatihata bi annallaha yaghfadul hujjan wazuwar wal musafirin. Ya Allah, saya baca Fatihah nih, saya niatin orang yang pada pergi haji, yang pada umroh, yang pada bepergian ziarah ke orang tua, yang pada usaha, jalan dari rumah ke kantor, ke tokonya, ke bengkelnya, ke showroomnya. Tolong jaga ya Allah mereka sampai pulang selamat, bawa untung, bawa ini. Ya Allah, didoain. Itu yang menjadi barakah. Doain orang-orang, efek baliknya balik sama kita. Ratib Haddad. Maka saya selalu memotivasi sama teman-teman majlis, baca ratib subur. Wong doain banyak orang, doain biar orang pada selamat. Doain biar orang-orang sampai yang mati-mati tuh dikubur, yang anaknya orang inget sama dia, kita doain. Khususan man la zaira lahum wala dzakir lahum. Khususnya nih saya fatihain, saya hadiahin sama orang yang udah mati, yang anak bininya orang inget sama dia. Boro ziarah, inget aja kagak sama dia. Tahu makamnya kebanjiran apa kagak, papannya mati, rumputnya mati apa kagak, tolong dia diopenin ya Allah, openin. Doa namanya, doa. Enggak mampu dengan duit, doa. Baca ratib, berkah. Jangan enggak baca ratib. Ratibul Haddad itu sebenarnya amalan Nabi
Kayak fikih yang kita pelajari ini disebut madhab Syafi'i. Sebetulnya mah fikih Nabi, ajaran Nabi yang mempopulerkan Imam Syafi'i. Maka yang Imam Syafi'i ini disebut fikih Imam. Sebenarnya mah dari Nabi sebenarnya. Kayak Imam Al-Asy'ari ini akidahnya apa? Asy'ari. Kok Asy'ari? Akidah Nabi. Iya dari Nabi, tapi yang mempopulerkan, mengangkat kembali, menggaung-gaungkan, menekan orang supaya jangan jauh dari Nabi, akidahnya begini-begini, Imam Asy'ari. Dari dulu begitu. Dari dulu. Ajarannya ya dari Nabi. Ajarannya bukan baru. Begitu. Keliru. Judul doang. Kayak kampus UI, UGM, UIN. Lah kagak ada zaman nabinya mah. Namanya kampus, universitas. Begitu. Itu tapi di dalamnya ada menuntut ilmu tuh Nabi yang ngajarin, tapi judul kampus baru. Gitu. Baru. Tapi kita enggak judul, tapi isinya. Sedekah waktu masih hidup jauh lebih tinggi nilainya. Mumpung hidup, seperak nggak apa-apa, perak, sedekah, begitu, seperak. Jangan kita pakai nanya dalil sedekah. Ada panitia maulid minta nanya dalil, ada dalilnya nih maulid, ya Allah, begitu. Buat Agustusan aja kurang berapa, nggak pakai dalil. Jadi jangan begitu. Kalau kita pelit mau pelit aja, jangan nanya dalil. Begitu, enggak benar. Itu mendikata tahlilan bid'ah dibagi berkatnya kurang atuh, gua banyak keluarganya. Ya kurang bagaimana? Nindah jelas. Sedekah mumpung masih hidup, ngelatih diri biar dermawan. Mumpung kita lagi nggak punya, sedekah. Nanti kalau udah punya, udah pinter sedekah. Tapi kalau kita nggak punya, masih fakir miskin, sedekahnya pakai kalau nanti pas udah kaya baru belajar. Kan belum belajar, belajarnya pakai kalau. Nanti pas udah punya baru belajar, berat akhirnya, berat. Tahu Bang Madid, sedekah Bang Madid, catat. Nggak jadi dah, pakai nggak jadi. Nih Bang Madid, ini kan diputar-putar, medit maksudnya bahasa Betawinya, biar ada keren aja, Madid gitu. Medit gitu. Begitu. Itu begitu. Wis contohnya alis saja sama rambut pala. Rambut pala dipotongin mulu, gondrong terus. Alis nggak dipotong-potong, segitu-gitu aja. Segitu-gitu aja. Begitu. Badan kita dengan kita sehat. Kenapa? Karena Allah percaya. Kita makan, kita bagi. Tuh begitu. Manfaat, sehat. Jadi kita bagi. Maka berbicara sedekah tidak ada batasnya. Cuman agama mengatur. Ini yang kita harus benar porsi ini. Bagaimana mengaturnya? Kalau orang kaya jangan nyontoh orang miskin sedekahnya. Kalau kita miskin jangan nyontoh orang kaya.
masing-masing ada porsinya. Wala tabsutha kullal basti fatadharuha kal muallaq. Jangan kita orang miskin punya sepeda satu, nih sedekah nih, kasih pulang jalan kaki, mana puluh kilo, copot. Jadi dilihat semuanya berbeda-beda, karena yang dinilaikan niat. Ada orang punya duit 10.000, sedekah 1.000, 10%. Ada orang punya duit 1 triliun, sedekah 1 juta, lah 0, jadi niat ini yang dinilai, niat. Makanya Nabi bilang sabaqa dirhamun alfa dirhamin. Duit seperak ada loh di mata Allah ngalahin bermiliar-miliar. Ya itu. Ini berbagi. Sedekah apa aja dah. Kita bertetangga berbagi sama tangga, enggak apa-apa. Jangan nunggu terpapar dulu baru kita bagi. Nunggu susah orang. Begitu terpapar aja baru bagi. Mana nemuin kagak taruh di pagar. Ya Allah. Yang kagak-kagak aja taruh di pagar. Begitu mana tuan rumahnya keluar rumahnya kagak pakai galak. Ya Allah. Kayak mancing. Aduh. Yang kagak. Ini rada-rada banget ini. Nggak usah berbagi. Mumpung masih hidup. Sama siapa aja. Bagus. Bagus. Manfaat. Dan ini yang mendatangkan kesuburan. Sebab nanti Allahnya percaya. Oh iya ini bener nih orang. Dibagi, berbagi. Bila kemudian muncul di hati kita rasa sayang pengen berbagi, rasa pelit pengen berbagi, ajak ngomong di depan kaca. Kita ngomong sama yang di depan kaca nih, kalau kamu pelit untuk berbagi, sadarilah seluruh yang kamu punya apanya aja hasil pembagian dari Allah yang maha membagi. Sebab kamu lahir ora bawa apa-apa, nggak ada baju, nggak ada duit, nggak ada apa. Sekarang punya itu dari Allah. Begitu Allah bagi. Ada yang lewat orang tuanya, ada yang lewat saudaranya, ada yang lewat temennya, partner bisnisnya. Allah hakikat. Maka syukuri itu nikmat dari Allah itu, supaya kita dibagi sama Allah. Singkatnya, berbagilah, sebab dengan berbagi mendatangkan banyak dibagi oleh Allah yang maha membagi-bagi. Contohnya rambut dicukur mulu, nggak pernah habis, gondrong lagi, cukur lagi, gondrong lagi. Itu berbagi. Kalau nggak berbagi segitu, tak punya nilai. Berbagi, begitu berbagi. Jadi kita berbagi semampu kita sama tetangga. Apalagi lah di zaman kayak begini, PPKM begitu, yang terus diperpanjang begitu. Udah kayak itu Mobile Legend, udah level-levelan, udah yang enggak. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadah. Nanti orang bakal lihat hasil dari apa yang dia tanam, dari sedekah yang dia bagi, bagaimana nikmatnya di alam kuburnya, bagaimana dia bahagianya di alam kuburnya, belum di akhirat.
Kata Nabi, al-mar'u tahta dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Orang itu bakal ada dinaungin pada hari di mana matahari semeter daripada kita, yang ngademin kita sedekah kita. Dan mumpung masih hidup, kalau kita berat besar dari kecil 100 perak, enggak apa-apa, enggak usah malu-malu, enggak apa-apa. Bang, maafin 100 perak, enggak apa-apa. Begitu sedekah. Kayak ada anak kecil jualan loper koran gitu, koran yang di lampu-lampu merah, dan niatnya sedekah aja walaupun kita kagak pengen beli. Ya ini bagus, dia nggak mau minta-minta, pengen ada usaha, ya udah beli aja walaupun kita nggak mau baca. Yang penting nih orang nih upaya, dia tidak minta, dia dagang, ini bagus gitu, bagus niatnya, dah kita beli. Dia dagang kue tuh bocah, bagus, enggak minta-minta di lampu merah nih bocah, ya kita beli aja. Enggak doyan kita kue yang dia dagangin, ya bagi orang. Yang penting kita niatnya sedekah, dan itu nilainya besar, apalagi ama bocah-bocah. Kata Nabi, inna fil jannati ladaran yuqalu laha darul farah. Di surga itu ada istana megah, namanya Darul Farah, istana kesenangan. Megah, enak, cakep. Sahabat nanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa itu? Lilladzina yafrahuna sibyanal muslimin, untuk orang yang nyenengin bocah-bocah. Maka kayak nyantunin yatim tuh, ini kayaknya bukan yatim muda, dah bagi aja. Begitu nggak apa-apa, wong kita ya. Begitu duit kita bagi aja bocah gitu, jangan sampai bapaknya ada nggak punya, ada yatim, mana punya kontrakan banyak maknya, babanya. Kata yang bukan yatim, kayaan juga dia, ya Allah matiin apa baba gua, biar gua juga dapat itu dari masjid anu itu. Kata dia, gara-gara kita ini salah ini baginya gitu. Ono yatim, mana kontrakan banyak, gua mau rumah aja ngontrak sama dia, begitu kan. Kita kudu peduli, bagi aja dah bocah-bocah, ya biar seperak gitu, nggak apa-apa, kasihan. Wis segini aja dah singkatnya. Berbagilah, dengan berbagi akan mendatangkan banyak dibagi oleh Allah yang maha membagi-bagi. Dan ini menjadi moto hidup, pelan, itu begitu. Insya Allah berlimpah barakah, berlimpah barakah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini? Iya, baik Bunda. Waalaikumsalam. Oh, boleh. Orang nanya boleh. Suami sudah memberi keuangan untuk 1 bulan misalnya. Terus di situ kita berusaha untuk ada jimpitan untuk sedekah misalnya, hak pribadi istri nih. Seperti itu. Kira-kira dosa nggak? Tapi itu tanpa sepengetahuan suami. Tadi yang ditunjukkan isi dompetnya yang diambil gitu. Baik. Jadi saran kami, iya sama-sama. Saran kami izin saja kepada suami begitu, agar supaya kalau kita kurang bilangin, bang nih kurang, ini pas buat masak, kita pengen berbagi, susah ini, kurang bang, begitu. Insya Allah suami ibu-ibu ini orang baik-baik, mengerti cara menyenangkan istri itu, ngerti begitu. Sebab kalau tidak baik bahaya. Ada orang PPKM begini beli sepeda, ya Allah 4 juta
sepeda 4 juta dibeli sama dia, bilang sama bininya 1 juta, takut diomelin bini. Kan bohong nih laki model begini, nggak bener ini. Temannya datang, ya Allah sepeda bagus ini, begitu kata temennya sama bininya, iya nih laki gue beli nih, berapa? 1 juta, saya bayarin aja 1,5 juta. Kata bininya, lumayan nih untung pagi-pagi. Emang istri salehah, dijual 1,5 juta. Lakinya pulang aja hari Minggu, dia lakinya, peda mana? Nih 1 juta, lo beli sana. Istri soleh 500, lo jual, iya berapa? 1,5 juta. Innalillahi 4 juta. Gara-gara bohong. Jangan bohong, jangan gitu, jangan bohong. Jadi bunda bilang aja sama suaminya, tapi kalau kita yakin laki kita redo, orang lain aja dibagi, apalagi iya kalau yakin redo nggak apa-apa. Kalau yakin redo, begitu, yakin redo, taruh aja, nggak apa-apa. Kalau yakin ridho, tapi kalau enggak yakin ridho, jangan ngambil kecuali izin. Kayaknya laki ini nih, cuman masalahnya kalau ngomong laki pasti diomelin lagi. Wong seragam yang ono belum lunas, ini mau ngambil lagi. Ini yang bagian begini nih, jangan, izin aja, izin aja. Insya Allah suami kita orang baik-baik. Suaminya bunda-bunda orang baik, kalau izin dikasih, izin saja supaya kitanya halal, enak, gurih dan tidak kucing-kucingan dalam hidup. Itu begitu. Tidurnya nyenyak. Iya. Tidurnya nyenyak. Wallahu a'lam. Iya. Begitu. Sudah baik. Ini ada infak